Teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir, kita melihat sekeliling kita ini, bahwa satu sampah kecil yang kita hasilkan bisa menjadi sampah sebesar ini. Bayangkan jika semua orang berpikiran seperti kita, maka bumi ini bisa menjadi bank sampah yang akan semakin besar nantinya. Kita sering mengeluh tentang banjir ataupun lingkungan yang kotor. Padahal kita harus menyadarinya bahwa yang menaruh kerusakan itu adalah kita sendiri. Oleh karena itu, dari sini sama-sama kita memahami dan kita harus berpikir bahwa sampah itu penting. Mulai sekarang kita harus menyadari bahwa kebersihan lingkungan bukan tugas dari kebersihan lingkungan saja, tetapi tugas kita semua sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau air minum botol yang kalian gunakan selama 10 menit itu membutuhkan 400 tahun untuk hancur? Itu artinya sama plastik yang kalian gunakan itu bakal ada 7 turunan. Untuk mengatasi hal itu, kalian bisa menggunakan atau mengaplikasikan beberapa hal. Contohnya, dengan menggunakan botol minum dari rumah ataupun dari tempat kalian untuk menggantikan botol minum plastik yang kalian beli sehari-hari. Kemudian, kalian bisa memilah sampah dengan jenis-jenis tertentu seperti sampah D3, sampah anorganik maupun sampah organik. Kemudian buat kalian yang merokok, kalian bisa membuang untuk rokok ke tempat yang harusnya. Jangan sampai kalian membuang di tempat-tempat yang tidak seharusnya, contohnya seperti di jalan raya ataupun tempat-tempat umum lainnya. Kita tinggal di saat ini bukan tempat tinggal kita sekarang, melainkan pinjaman dari masa depan. Sampah-sampah yang kita buang di tanah akan menjadi bom waktu untuk anak cucu kita nanti. Apakah kita akan membiarkan dan tega melihat anak cucu kita nanti tinggal di bumi yang sangat kotor, tercemari, dan juga penuh dengan sampah? Mari kita jangan egois dengan membuang sampah sesuai dengan tempatnya dan juga menjaga lingkungan. Oke, jadi teman-teman semua perlu kita tahu sampah itu jangan cuma kita lihat sebagai sampah biasa. Ya walaupun memang dia sampah, tapi kita harus bisa mengolahnya lebih baik. Seperti sampah organik, itu harus kita pilah supaya di sampah organik tadi kita bisa mengubahnya menjadi pupuk. Sedangkan untuk sampah anorganik, kita itu bisa mengubahnya dengan menjadikan dia barang berharga seperti jinan ataupun bahan bakar. Supaya apa? Supaya sampah ini tidak hanya menjadi limbah teman-teman, tapi juga bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Nah, banyak langkah kecil yang bisa kita lakukan nih teman-teman, termasuk sampah ini. Ini ada sampah kertas yang dimana dia tidak mudah terurai, itu bisa digunakan jadi pupuk. Jadi kita harus memasukkan sampah ini ke dalam sampah non-organik. Nah, jadi jangan pernah takut ya untuk mengambil langkah-langkah kecil kita, karena siapa tahu dengan langkah kecil kita ini tadi, kita bisa mengurangi zero waste atau limbah yang berlebih teman-teman semua.